Yang jelas Nikita Mirzani sudah pakai baju oranye. Pasti untuk lawan-lawannya sudah pakai seneng-seneng banget ya. Nikita Mirzani resmi ditahan atas laporan Reza Gledis pada Selasa 4 Maret 2025. Sebelumnya, Polda Metro Jaya sudah menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka atas kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sebelum ditahan, Nikita Mirzani dan asistennya Mail Saputra memenuhi pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Beberapa jam diperiksa, Nikita Mirzani dan Mail Saputra pun ditetapkan sebagai tersangka. Tampak Nikita Mirzani dan Mail Saputra keluar ruangan pemeriksaan dengan menggunakan rompi oranye. Meski kini ditahan, namun Nikita Mirzani masih terlihat tersenyum dan tertawa ketika melewati sejumlah awak media. Sebelumnya, Ade Arisam Indradi mengungkapkan Reza Gledis sempat menghubungi Nikita Mirzani untuk bersilaturahmi. Namun, Reza Gledis justru mendapatkan respon berupa ancaman dari Nikita Mirzani yang disampaikan melalui asistennya. Karena Reza Gledis merasa terancam dan takut, keesokan harinya atau 14 November 2024, dia mentransfer uang senilai 2 miliar rupiah ke sebuah rekening. Atas kejadian tersebut, Reza Gledis merasa diperas dan mengalami kerugian senilai 4 miliar rupiah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya, setelah menempuh pemeriksaan selama berjam-jam, akhirnya di jam 18:10 Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki yang diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya keluar dari ruangan atau gedung Polda Metro Jaya dengan menggunakan rompi atau baju oranye. Tampak Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki yang sedang berjalan keluar dari gedung Polda Metro Jaya. Yang ini Ismail Marzuki yang menggunakan baju oranye, kemudian di belakangnya ada Nikita Mirzani yang sama menggunakan baju oranye juga. Oke, Nikita Mirzani ditetapkan menjadi tersangka. Tapi kemarin kejadian overcount kok dilepas bebas ya? Gak ada penangkapan. Seharusnya menurutku ya, seharusnya tanpanya adanya laporan mereka udah dilingkus. Karena apa? Dia membodi masyarakat dengan overclaim, merusak wajah masyarakat Indonesia. Miris aja sih, jujur aja ya. Oke bener, sekarang mereka para owner-owner udah memperbaiki produknya. Tapi sebelumnya kan mereka menjahati masyarakat. Gimana itu? Sumpah bener-bener miris. Teman-teman semua, seperti yang Mamski udah bilang kemarin, akan ada penahanan dan ternyata benar ya, ditahan. Kita lihat aja nanti ke depannya. Untuk kasusnya NM dan DRZ ini, aku masih tetap dengan pemikiran aku bahwa dalam kasus ini tuh masih 50-50 buat NM ya. Saksi-saksi yang lainnya yang bisa memberatkan ya kita semua juga harus fair gitu ya, harus fair melihat nanti fakta yang ada di persidangan seperti itu. Intinya dari permasalahan ini kita semua belajar gitu banyak. Tindakan apapun yang kita mau lakukan itu dipikirkan dengan baik sebelumnya dan jangan pernah kita melakukan sesuatu yang akan merugikan diri kita sendiri. Bagaimanapun penawarannya, apapun itu bentuknya, apabila kita tahu hal itu sebenarnya tidak baik, jangan kita terima. Itu ya, itu sih sebenarnya aku masih bisa sampaikan ke kalian. Dan kalaupun terjadi sesuatu yang mungkin tidak sesuai harapan, legowo aja, legowo. Banyak kedepannya kita akan lihat nanti banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari kasus ini ya, kasus skincare. Itu aja sih. Oke, selamat buka puasa semuanya. Nikita Mirzani resmi ditahan oleh polisi, sudah pakai baju oranye. Kabar terbaru dari kasus pemerasan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani dan Mail Syahputra gitu ya guys. Sekarang Nikita Mirzani dan Mail Syahputra ini baru aja ke kantor polisi dan sudah resmi ditahan dan sudah pakai baju orange. Menurut dari kepolisian gitu ya guys ya, ditahannya Nikita Mirzani dan Mail Syahputra ini sesuai dengan prosedur gitu, karena di dalam bukti laporan dari Dr. Reza Gledis ini sudah banyak sekali
bukti-bukti yang sudah dikantongi dan sudah diselidiki oleh pihak kepolisian gitu. Sehingga pihak polisi ini mantap gitu untuk menahan Nikita Mirzani dan Mail Syahputra. Ditemui wartawan pada sore hari, mungkin ini habis maghrib gitu ya guys ya, pada saat mau buka puasa gitu. Nikita Mirzani dan Mail Syahputra ini keluar dari kantor polisi dengan memakai pakaian orange gitu dan diborgol kayaknya tangannya gitu ya guys. Terus kayak ditanyain oleh wartawan gitu, tapi sikap Nikita Mirzani dan Mail Syahputra ini gitu masih santai aja. Nikita Mirzani dan Mail Syahputra ini menanggapi pertanyaan-pertanyaan netizen ini dengan ya tersenyum gitu, nggak ada raut kayak kesedihan dan lain-lain gitu guys, karena mungkin dari pihak Nikita Mirzani ini merasa kalau dirinya ini yang memang nggak salah gitu loh, ini hanya kayak jebakan aja. Keren banget Nikita Mirzani, udah pakai baju orange masih bisa sumringah senyumnya, cantik sekali. Karena Nikita Mirzani udah ditahan ya kan, kasus dugaan pemerasan. Terus pertanyaannya, dikemanakan si penyuapnya? Kok ada yang bisa memeras dan ada yang bisa disuap? Bravo Kepolisian Republik Indonesia. Kalau ada yang ditangkap karena dugaan pemerasan, harus ada juga dong yang diproses dugaan penyuapan. Karena kok bisa nyuap-nyuap? Tujuan nyuapnya untuk apa? Kita ngebahas tentang skincare ya. Jadi semoga dari kasus ini Nikita Mirzani bisa membongkar kalau di dunia perskincarean itu emang ada suap menyuap, say ya. Nikita Mirzani aja bisa disuap, gimana yang lain? Semangat untuk Nikita Mirzani, kita tetap mendukung kamu. Tuh kan, Nikita Mirzani sudah pakai baju oranye. Bener kan kata saya? Pasti Nikita Mirzani pakai baju oranye. Tapi ini bukan berakhir segalanya. Kamu di pihak mana? Nikita Mirzani atau pihak dokternya? Menurut kalian siapa yang salah? Dokternya apa Nikita Mirzani? Yang jelas Nikita Mirzani sudah pakai baju oranye. Pasti untuk lawan-lawannya sudah paling seneng-seneng banget ya. Tapi ini juga belum berakhir. Tapi saya berharap kepada kalian semuanya ini kita bisa ambil pelajaran. Kalau ada seseorang menawarkan uang tanpa ada MOU sama sekali, kalian jangan terima. Kan bisa aja itu pencucian uang, bisa juga itu namanya penyuapan, ya kan? Harus jelas kita kerja apa dia ngasih uang itu, ya kan? Dan harus ada hitam di atas putih. Ya, saya berharap sih permasalahan ini cepat berakhir, bisa berjalan sedemikian rupa baik sehingga bisa meneruskan kehidupannya masing-masing. Kalau seandainya menurut informasi dokternya itu ada overclaim, diperbaikin aja produknya supaya sehingga orang-orang tidak banyak dirugikan. Pokoknya kita sebagai penonton ya sebagai edukasi, semoga ini pelajaran buat kita semua. Kalau ada orang memberi uang, kita jangan terima dulu. Untuk apa dan kerjanya apa gitu ya. Kan yang disuap udah jadi tersangka dan pakai baju oranye, tapi kenapa penyuap nggak juga diperiksa, bahkan nggak dijadiin tersangka? Merasa janggal gak sih? Sebenarnya ini bukan rahasia publik lagi. Ini kan meskipun laporan itu tentang tindakan pemerasan, tapi kan di situ ada tindakan untuk menyuapkan. Ujian bulan puasa emang bener-bener ya. Penegak hukum kan bisa ngecek juga nih kenapa ada tindakan pemerasan tersebut dan kenapa ada niatan untuk memberi uang sementara uangnya udah dikirim kan. Begini loh, jika ini tindakan pemerasan, kenapa penyuap yang mencari pemeras ini gitu loh? Logikanya di mana? Dear kepada para penegak hukum, sekarang kasus ini tuh sedang dilihat oleh masyarakat luas. Kalau semisalkan kasus ini ternyata ada embel-embel lainnya, apakah institusi bakal menjadi lebih baik? Jangan hanya menindaklanjuti yang terlapor. Bagi pelapor juga, jika ada sedikit celah kecurigaan, kenapa tidak diperiksa juga? Kenapa tidak dilakukan beberapa tindakan? Ini cukup mencurigakan. Ini pendapat dan opiniku sebagai masyarakat aja, ataupun sebagai rakyat jelata. Bagaimana dengan masyarakat lainnya? Coba komen.